Selamat pagi, Den Bagus. Konvoi motornya sudah siap mengiringi. Konvoi motor? Lo baik amat sih. Loh, Nyonya kan pendiri sekolah. Dia suruh kami buat siapin semua yang Tuan mau. Nggak perlu. Aku nggak mau aneh-aneh ya. Kalau Nyonya tahu, aku bisa diomelin. Den Bagus ini anak orang paling kaya loh. Aku nggak mau orang tahu. Gimana kalau gini? Paman Johan, tolong antar aku. Bela jala aku. Oke, Paman Johan, aku turun sini ya. Den Bagus nggak mau dibantu toh? Aku bisa. Siapa nih? Ke sekolah naik bemo, tampangnya doang kaya. Kiki dari kelas 1 jual semua yang dia punya cuma buat masuk ke sini. Wah. Woi, Rolls Royce woi. Bukannya itu mobil keluarga aku ya? Gilang, ayah cuma bisa antar sampai sini. Kalau telat, Nyonya bisa marah. Sekolah elit ini, kenapa bayarannya mahal banget? Karena bapak cuma supir. Kalau nggak gabung di kalangan atas, emang bapak mau nasibku jadi supir kayak bapak? Lihat apa sih? Cepat buka pintunya. Halo semua, Ai Gilang. Seneng nih ketemu kalian. Oi bro, you keren juga ya. Nggak kayak orang yang pakai bemo itu tuh. You anak keluarga guna ya bro. Yang baru pindah ke sekolah ini. Tuh bener you kan. You kesini buat ikut gala elit juga. Gala elit ini buat rayain ulang tahun anak direktur. Gilang, iri banget sama you. Iri banget. Gala elit ya. Kalau bisa jadi juara, aku pasti bisa naik ke kalangan atas dan bebas dari keluarga miskinku. Kenan, Hey Siska. Tuan Muda, perkenalan macam apa ini? Lagi menyamar? Itu kan Siska ratu sekolah, oi. Ngapain sama orang aneh itu ya? Kenapa bisa kenal? Aku baru pindah ke sini. Mau diam-diam aja lah. Jangan kasih tau siapa-siapa ya, oke? Oke. Gak mungkin lah Siska suka sama dia. Dia cuma main-main tuh. Oh bro Gilang, itu tas edisi terbatas kan ya? Oh jam itu juga. Aku lihat di majalah nih. Ya nggak seberapa lah mereka kirim. Aku nggak punya tempat lagi di rumah. Sini semuanya. Ambil yang kalian mau. Anggap hadiah pertemuanku buat kalian. Oh yo Gilang, ini kayak dewa kekayaan baru lewat. Kamu luar biasa bro. Udah I bilang bro, Gilang emang orang kaya. Siapa lagi yang bisa sebaik ini kan? Oke Siska, antar sampai sini aja deh. Aku nggak mau jadi musuh semua orang di sekolah. Oke. Kalau ada masalah, kasih tahu aku ya. Oke. Nih, tas buat kamu. Ini sekolah elit bro. Buang tas lusuh itu. Ngerusak citramu. Tas itu kayak nggak asing sih. Ada inisial nama orang lain di situ. Yakin itu punya kamu? Kage. Bukannya harusnya GG. Ayu nggak ngerti. Tas ini dibuat khusus buat aku. Cuma buat kaum bangsawan. Oh iya. Buat kamu aja bro. Aku nggak tertarik. Pemulung mana mungkin tahu barang bagus sih. Barang-barangmu saja KW. Bisa-bisanya pamer bro. Udah. Kita teman sekelas. Nggak perlu ribut lah. Gimana kalau gini? Kamu. Coba lihat dulu. Mana yang kamu suka. Ambil satu deh. Satu barang aja. Penghasilan keluargamu setahun bro. Paman Johan. Barang apa ini? Oh ini loh, barang bermerek dari Nyonya buat Aden. Aku nggak suka, kasih aja ke pembantu ya. Apa? Kamu nggak ngerti ya? Mau aku kasih tahu mana barang yang paling mahal di sini, ya? Barang yang asalnya nggak jelas buat kamu aja lah. Nggak perlu dipakai buat cari perhatian. Apa dia tahu barang ini dari keluarga guna ya? Nggak mungkin lah. Apa? Asalnya nggak jelas. Jelasin. Apa maksudnya asalnya nggak jelas, ah? Kenapa? Kalau nggak suka, kenapa harus dorong-dorong sih? Namamu Kenan Guna kan? Ku kasih tahu ya, jangan nggak tahu terima kasih. Nggak sopan you tuh. Ibu Gilang itu dewan direksi, bisa dikeluarin kamu dari sekolah. You jual barang you buat masuk sekolah ini kan? Sekarang malah sombong gini. Kamu itu tukang pamer ya? Gak sadar diri kamu? Hah? Mau ku bongkar di sini semua? Woi,
Ada Kiki, lihat, ada Kiki nih. Dia, Woi Gilang, dia murid terbaik di sekolah ini. Kiki, lawannya ratu sekolah. Hai teman baru, aku Kiki. aku Kenan. Aku tahu kondisimu, kondisi keluargaku juga nggak baik. Mulai sekarang, ayo kita saling bantu. Pagi semua. Hari ini kelas kita kedatangan 2 murid baru ya. Gilang dan Kenan. Selamat datang ya. Pak Guru, aku punya permintaan. Aku mau duduk sama murid yang pintar. Aku baru pulang dari luar negeri. Takutnya susah ikutin pelajaran. Jadi, aku butuh bantuan. Pak Guru, aku mau. Aku nggak apa-apa kalau Gilang duduk sama aku. Kamu, nggak mungkin lah, Wiwin. Kelihatannya kamu harus khawatirin diri sendiri dah. Aku dengar anak direktur pindah ke sekolah ini. Jadi itu Gilang ya? Gilang, kamu mau duduk sama siapa? Pilih ya. Aku mau duduk sama Kiki, Pak. Aku mau duduk sama Kiki. Katanya dia murid terbaik di kelas. Tapi nggak tahu Kenan mau atau enggak ya. Pak Guru yakin nggak apa-apa? Ayo Kenan, kalau nggak keberatan tolong tukar tempat duduk sama Gilang ya. Aku nggak keberatan. Pagi ini Bapak punya pengumuman. Yayasan Amal sekolah kita mau buka galangan dana. Bapak harap kalian mau berbaik hati buat bantu orang yang butuh bantuan. Ayo, Kiki, maju ke depan ya. Ayo kita hitung Oke, ya. Pak. Aku donasi 1 juta ya. Aku juga 1 juta. Aku 2 juta. Aku donasi 10 juta. Oh, Wiwin Baik baik ya. banget. Persis kayak yang diharapin dari dia ya. Ya ampun, ini bukan apa-apa, nggak seberapa. Ini cuma uang jajanku 2 hari. Aku penasaran Kenan sama Kiki kira-kira bisa donasi berapa ya? Bakal kasih berapa mereka? 2.000 di dompetmu. Jangan bikin malu. Bener tuh. Kita nih teman sekelas. Wiwin jangan ngomong gitulah. Beberapa orang miskin karena nggak beruntung. Tapi kalau Sudah gak beruntung, miskin, sombong. itu yang salah, apa ibaratnya? Miskin tapi sombong. Wiwin, kalau gitu aku kasih donasi lebih banyak deh dari kamu. Aku donasi 100 juta. Memang gak banyak, tapi seenggaknya aku tulus lah. Aku harap kamu gak apa-apa ya. Gak apa-apa Gilang. Kamu bikin aku kagum terus. Ratusan juta mah gak banyak buat anak ibu direktur sekolah. Gilang baik banget ya. Gak kayak buruh yang sok hebat ini nih. 100 juta gak banyak lah. Masih gak cukup buat biaya anak setahun. Tapi aku berencana datang ke pertemuan gala elit. Undang teman selebritisku buat bantu lah. Jadi kita bisa kumpulin dana banyak. Terima kasih Wiwin sama Gilang buat kebaikannya. Murid kayak Gilang punya bakat dan mau berbagi. Memang pantas dapat gelar elit ya. Aku harap semua belajar dari Gilang sekarang ya. Aku emang harus gitu, Pak Guru. 2 teman kelas kita kan gak punya uang ya. Jadi aku mau donasi lagi 20 juta. Anggap itu donasi dari Kenan sama Kiki, ya kan? Kenan, Gilang udah baik hati gitu. Kamu gak mau bilang terima kasih? Kamu ngapain bawa-bawa aku ya? Hah? Bisa kasih lihat 100 jutanya sekarang. Beraninya raguin Gilang. Gilang, kasih lihat, lempar ke mukanya. Aku udah lama gak pakai tunai. HP ku ada batas transfernya. Besok aku bawa ke sini uangnya. Jual beberapa jam mahal dari keluarga Guna. Cepat. Kenan, jaga kata-katamu ya. Kayak peribahasa aja, orang yang bantu kumpulin kayu bakar nggak boleh dibiarin mati kedinginan. Kalau menurutmu dibantu Gilang itu bikin harga dirimu jatuh, bilang saja. Nggak perlu kamu nyindir-nyindir begitu, bisa lukain perasaan orang. Pak Guru, Bapak salah paham Pak. Aku cuma bercanda.
keluargaku nggak berkecukupan. Nggak sebanding lah sama anak-anak kayak itu. Aku lakuin hal receh aja. Aku donasi 5 miliar. Dan juga 10 sekolah di pedalaman. Kenan, kamu serius? Jangan cuma ngomong. Kenan, kamu gila. 5 miliar. Jual ginjal satu keluarga juga nggak dapat. Lucu banget Yu. Aku nggak pernah ketemu orang kayak kamu. Harusnya belajar dari Kiki. Kalau miskin, terima aja. Kenan, aku ngerti yang kamu rasain, tapi harus bertindak sesuai kemampuan. Jangan ngomong di luar kemampuan. Hah? Kamu harusnya tahu kalau donasi nggak bisa dicicil. Nggak percaya? 5 miliar doang. Sekali telepon juga dapet. Bisa berhenti pura-pura nggak sih? Sekali telepon. Kamu pikir kamu siapa? Tuan muda kaya raya. Kalian ini nggak sebanding lah. Dari keluarga aja udah beda. Ngapain mau saingan sama Gilang? Pura-pura terus. Awas nyesel loh. Karena aktingmu jago, kenapa nggak pura-pura telepon? Kenan, aku saranin tarik lagi kata-katamu tadi. Kita teman sekelas. Kami nggak mau ketahuin kamu. Halo, pelayan siapin uang tunai 5 miliar bawa ke sekolah dalam 5 menit ya. Lucu banget. Ngaco aja dia. Hey, Kenan. Kalau beneran bisa bawa uang sebanyak itu, aku bakal minta maaf pertama. Nggak perlu lah. Kenan, jangan coba-coba deh. Hah? Wow, Rolls Royce woy. Ya ampun, di kelas kita aku kira cuma keluarga Gilang yang punya Rolls Royce. Tuan muda, sesuai perintah, ini uangnya. Tuan muda. Ya ampun. Gilang. Ini kenapa kamu suruh orang bawa uangnya ke sini? Tadi Kenan agak keterlaluan ya. Makanya kamu marah, lihat. Kalian teman sekelas nggak perlulah ribut-ribut gini kan, ya. Itu ayah, dia bawain aku uangnya. Bukannya biasanya dia selalu nggak mau. Lagi pula itu cuma 100 juta. Nggak perlu tuh. Tuan muda. Tuan muda, ini 5 miliarnya. Silakan diperiksa. Cukup. Boleh pergi. Taruh di bawah. Masih perlu minta maaf. Dia benar-benar tuan muda dari keluarga kaya. Aku nggak ngerti ada apa ini. Orang tadi mungkin salah orang ya. Ada lagi? Kalau enggak, aku ada perlu. Aku pergi dulu ya. Tuan muda, ada apa sih nih? Nggak ada apa-apa, cuma donasi sedikit buat nampar orang sampai puas. Ayo. Kenan nih tahu cara mainnya. Gilang, apa sih maksudnya? Dia kan Siska. Kamu nggak tahu dia sekaya apa. Aku penasaran gimana dia bisa dapat. Ternyata dia pria simpanan. Cepat. Jangan lama-lama, pakai baju pembantu lagi. Nak, akhir minggu ini kamu pulang. Nenekmu bawa roti jagung kesukaanmu dari desa. Makanan murah kayak gitu semua orang juga bisa beli. Ingat, aku bukan orang kampung yang suka roti jagung lagi. Terus, aku mau ke pesta akhir minggu ini. Anak keluarga Liman, Wiwin adain pesta ulang tahun buat aku. Cuma kalangan atas yang bisa datang. Paman Gun, berhenti di sini ya. Tuan muda, tinggal sedikit lagi. Ku antar ya? Nggak apa-apa, aku mau jalan. Baik, Tuan muda. Aku nggak sama kayak ibu lagi. Aku sudah mau masuk kalangan atas, tahu nggak? Kalau ibu bikin kacau, lihat aja nanti ya. Kayaknya nggak asing ya. Aku ini ibumu. Diam. Punya ibu kayak kamu itu memalukan. Kerja bertahun-tahun buat keluarga guna, tapi nggak berguna. Kenapa nggak pergi aja sih? Kalau ketemu orang, jangan bilang aku anakmu ya.
Kalau ketemu orang, jangan bilang aku anakmu ya. Nak. Bibi Ria. Jadi Gilang itu anak pembantu di rumahku, Bibi Ria. Bibi Ria, usap air mata Bibi. Tuan Muda, aku baik-baik saja. Ya ampun, apa Tuan Muda tahu? Aku minta Paman Gun jemput Bibi. Enggak usah, cuma lagi jalan-jalan sekitar sini. Aku pergi dulu. Enggak apa-apa. Jalan-jalan. Si Wiwin goblok itu kemana sih? Cuma ambil tas aja lama banget. Kalau udah dapat orang kaya, ku tendang dia. Gilang, orang ini lagi. Mau aku lihat dia? Terserah. Di depan orang kaya dia ngapain aku pura-pura? Kenapa kamu kayak gitu? Kamu gila ya? Nggak ada hubungannya sama kamu. Aku lihat semua tadi. Barusan di jalan. Apa salahnya ngomong sama pembantuku? Lagian, memang itu urusan kamu apa? Pembantu itu bikin kacau. Nggak boleh dimarahin. Apa Kenan dengar semuanya ya? Aku nggak boleh biarin dia di sini terus. Aku harus cari cara buat singkirin dia. Kamu yakin? Tapi aku dengar tadi dia panggil kamu Gilang. Kenan, jangan khawatir. Aku bisa jaga rahasiamu. Hei kamu sampah. Kamu mau ngapain sih? Mau ancam Gilang? Kenan, kalau ibumu cuma pembantu, nggak masalah lah. Tapi kalau nggak mau orang lain tahu, aku bisa jaga rahasia itu. Gilang, awal hidupmu nggak bisa diatur, tapi akhirnya tergantung perbuatanmu. Pikirin baik-baik ya. Diem deh. Apa hakmu sih bicara kayak gitu? Gilang itu anak orang kaya. Kamu cuma anak pembantu. Nyalimu besar juga ya. Kenan, aku anggap kamu teman. Nggak nyangka kamu kayak begini. Gilang, aku nggak tahu aku kasihan sama kamu atau kamu ini memang menyedihkan. Kenan, jangan pikir karena Gilang baik sama kamu bisa seenaknya ya sama dia. Aku nggak sesabar itu loh. Aku ini bisa suruh orang buat keluarin kamu dari sekolah. Udah Wiwin, dia nggak sengaja. Gilang, kamu terlalu baik deh. Udah deh yuk pergi, biar aja orang kampung ini. Kenan, kamu nggak bisa kalahin aku. Mana jasku? Halo Ibu. Halo Ibu. Kenan, ada apa? Semua jasku mana Ibu? Oh, itu sebenarnya kejutan buat kamu. Anakku sayang, biasanya kamu gak peduli sama barang-barang itu. Bahkan kamu bilang ibu dan ayah cuma beli barang mewah yang gak penting. Jam-jam mahalmu itu juga baru kamu kasih kan ke pembantu? Ibu, aku gak punya jas lagi, aku harus minta kan. Aku ada acara sekolah sebentar lagi. Aku gak mungkin datang telanjang kan Bu. Semua baju di lemarimu itu baju tahun lalu sudah ketinggalan zaman. Jadi ibu suruh Bibi Ria buang semuanya. Ya ampun, Ibu sayang banget loh. Jasnya juga jarang kupakai Bu. Baju ketinggalan zaman ngapain dipakai lagi? Jangan khawatir, ibu sudah pesan yang baru. Dari desainer baju terkenal Prancis, dibuat khusus buat kamu. Lebih bagus dari baju lamamu. Tapi Bu... Sudah, ibu lagi sibuk nih ya. Ibu masih ada meeting sebentar lagi. Jangan khawatir, sebelum acara mulai, ibu pastiin bajunya udah dikirim. Tuan Muda, ini sup jamurnya. Oke Bu. Ibuku buang semua jas desainerku, Bi. Sayang banget kan ya? Iya, sayang banget. Gilang. Wow, jas nih. Dari mana Bu? Bagus kan? Dari keluarga Guna ya Bu? Gitu dong. Oh Gilang, jasnya mencolok banget loh. Yang di majalah nih, katanya cuma 2 di dunia. Yang satu lagi itu dipakai sama pewaris kerajaan loh. Ya, aku punya banyak sih. Aku cuma suruh pembantuku ambil acak aja. Kenan, ngapain kesini pakai seragam? Kenan, nggak bisa beli jas ya? Ngomonglah ke Gilang, biar dipinjemin. Yo, Gilang takut kita bingung pakai jas apa. Jadi dibawain nih. Gak usah lah. Semuanya jas musim kemarin. Kenan, maksudmu apa? Kenan, kamu orang miskin kok sombong? Kamu gak mampu beli jas kan? Maksudmu apa? Iya benar. Pakai baju formal ke pesta aja itu etiket dasar loh. Kamu nggak tahu? Sekalian aja nggak usah pakai baju.
Datang telanjang. Biar aku perkenalkan diri, aku Jihan. Jihan Asgar. Dia anak keluarga Asgar nih. Urutan ke-100 keluarga terkaya Jihan. Oh, wanita kaya tiba-tiba jatuh ke pangkuanku. Halo Nona Jihan, aku Gilang. Senang bertemu kamu. Ini ada sedikit hadiah. Semoga Tuan Gilang suka. Ini buat aku. Hadiah kecil. Nggak bakal ditolak kan? Sesuai dugaan nih. Jihan lebih kaya dari Wiwin. Aku nggak yakin sih orang-orang di sini bisa beli jam ini. Jam ini cocok buat kamu. Kalian semua setuju kan? Memang cocok banget itu. Kayak lapisan gula di kue. Sempurna, cocok banget. Oh iya, aku lupa kasih tahu. Dia desainer baju formal keluargaku yang bayarannya mahal dan dia baru pulang dari Paris. Luar biasa. Tuan Gilang, jas yang kamu pakai itu benar-benar karya seni. Ini hasil karya yang langka banget. Nona, ada yang bilang kalau ini edisi musim lalu. Gimana menurutmu? Siapa yang bilang? Kamu. Anak miskin kayak kamu yang gak mampu beli jas murah. Siapa yang izinin kamu buat kritik Tuan Muda Guna? Boleh tahu nggak? Siapa sih namamu, Non? Kenapa harus kasih tahu? Gak apa-apa, biar aku nggak beli karyamu lagi nanti. Lebih bagus dipakai jadi keset. Apa kamu bilang? Enggak, bercanda. Maaf, kamu siapa ya? Kenan Guna. Marga Guna juga. Kenapa kalau marganya Guna? Dia cuma anak pembantu, nggak sebanding lah sama Gilang. Kalau gitu, gimana kalau Kenan minta maaf sama Gilang? Kalau kamu minta maaf, jas ini jadi punya kamu. Kenan, itu kesempatan bagus loh. Kamu ambil aja lah. Di mana lagi bisa dapat kesempatan bagus ini? Sialan, harusnya aku nggak pakai jas ini. Kalau enggak, jas itu pasti jadi punya aku. Maaf nih, sampai itu aku bahkan nggak mau lihat. Tuan Muda, Tuan Muda, Nyonya suruh saya bawa jas ini buat Tuan. Baru saja sampai dari Perancis. Silakan. Aku belum pernah lihat sebelumnya. Kenan udahlah, intinya berhenti bikin malu diri sendiri. Aku tahu itu palsu. Bener kan? Siapa yang bikin desainernya? Kenalin ke kami semuanya coba. Hah? Ini tuh jas terbaru dari Nyonya Cherry. Aku lihat di studionya. Dan jadwal Nyonya Cherry tuh selalu padat loh. Berapa banyak wanita yang dia tiduri buat dapet jas itu? Dia bisa aja tidur buat dapet jas itu. Tapi gimana kalau ini? Ini, apa dia bisa tidur buat dapet ini juga? Ini undangan klub elit, oi. Tahu nggak orang yang dapat undangan ini harus punya kekayaan yang banyak dan kekuasaan juga. Ini nggak sembarangan bisa dibeli. Aku harus apa ya biar Jihan mau kasih undangan itu buat aku? Nana Jihan, sebutin harganya deh. Berapapun harganya aku beli, aku 2 kali lipat beli buat undangan itu ya. Berapapun yang dia tawar, aku buat 10 kali lipat. Nona Jihan, lebih dari yang mereka tawarin. Aku tambahin jet pribadi, 1 pulau juga. Kasih aku undangannya ya. Pilih yang kamu mau deh. Oke, uang itu nggak terlalu berarti buat aku. Yang penting itu siapa orangnya. Buat aku, cuma dia yang berarti dan yang berharga di dunia ini. Nona Jihan, ini buat aku ya? Hah? Tentu, tapi aku punya satu syarat. Kak Gilang jadi pacarku. Wow, Jihan itu benar-benar mau jadi pacarnya. Harga keluarganya bakal jadi 2 kali lipat dalam 5 tahun nih. Kalau nikah sama keluarga Guna berarti ya pantes nggak mau dikasih jet pribadi sama pulau. Ternyata dia dari keluarga kaya raya juga ya. Kak Gilang, dia cuma mau keluarga Guna. Jangan sampai dia bodohin kamu. Kak Gilang, Kak Gilang. Jihan, kamu serius kan? Kalau aku setuju, hidupku bakal berbalik nih. Aku gak mau balik ke keluarga miskin dan jadi orang kampung. Akhirnya aku nikah sama orang kaya. Kak Gilang. Jangan khawatir, aku perlakukan kamu dengan baik. Kenapa firasatku buruk, ha? Kak Gilang, berarti kita sudah jadi keluarga. Apa maksudnya keluarga? Kita baru...
Kak Gilang, sekarang kamu pacarku, kita bukan keluarga. Pak, aku nggak nyangka kamu terus terang gitu ya. Oke, karena sekarang kita keluarga, aku mau minta tolong. Bisa tolong aku? Silakan. Aku punya kontrak kerja sama keluarga kita, tapi ibumu selalu di luar negeri, jadi aku belum dapat tanda tangannya. Kamu bisa kan ke sana dapetin tanda tangan ibumu? Bisa kan? Kalau aku bisa, apa hadiahnya? Ha? Kak Gilang, kamu nyebelin ah. Kamu boleh minta apapun. Beraninya buat janji palsu. Gilang, kelihatannya kamu lupa diri ya. Ini urusan keluarga aku, apa hubungannya sama kamu? Urusan keluargamu. Kamu benar-benar nggak tahu atau terlalu lama bohong sampai kamu lupa? Kawan, kamu minum alkohol murahan ya sampai ngelantur kayak gini? Penjaga, tolong dong singkirin orang ini dari pandangan aku. Aku nggak mau lihat dia lagi. Tunggu sebentar. Kenan, kamu lihat, ini bedanya kita. Satu kata dari Jihan bisa bikin kamu hilang, tapi aku dapat undangan yang semua orang mau nih. Itu cuma undangan kok. Undangan gala elit. Kamu harus jadi 100 keluarga kaya buat dapetin itu. Cuma beberapa orang di sekolah ini yang dapat, dan itu cuma undangan. Ya, itu cuma undangan. Kenapa harus heboh begitu? Tolong bawain undangannya ya. Dia mabok nih kelihatannya. Iya, dia iri sama Gilang. Makanya dia jadi gila gitu. Kenan. Kamu nggak tahu ya? Nggak tahu terima kasih. Kamu pikir Siska bakal bantu kamu lagi? Waktu itu masalah kecil. Kali ini nggak semudah itu, Kenan. Menyedihkan banget sih. Orang miskin yang lakuin segala cara buat jadi terkenal. Menjijikan. Tuan muda, ini undangannya kamu minta. Kerja bagus. Undangan itu kenapa kelihatan lebih bagus dari penyajian? Kenan ini sebenarnya siapa sih? Undangan itu kelihatannya bagus ya. Beda banget sama penyajian. Berapa harganya ya? Tunggu Kenan. Itu undangan palsu kan? Buat tamu khusus. Tentu beda daripada penyamu. Tamu khusus? Setauku, undangan yang kayak gitu tuh cuman ada 3 di dunia ini. Kamu gak bakal bisa beli. Kamu pikir kamu siapa? Kenan, pura-pura itu ada batasannya lah. Kenapa kamu sekeras itu sih? Nggak tahu malu. Orang-orang ini percuma ngomong sama mereka. Kenan, kamu numpang hidup sama Siska ya? Tetap saja ada yang nggak bisa berubah. Misalnya, siapa keluargamu? Jadi Bukan hakmu buat putusin dia kayak gimana. menurutku saja atau beneran Siska makin cantik sih? Kenapa Siska selalu cantik ya? Tapi lihat dia, mataku jadi lebih segar. Jihan memang kaya, tapi Siska wanita impianku. Kenapa dia nggak pernah lihat aku ya? Kami bukan mau mempersulit ya. Dia saja yang terus pura-pura. Dia cuma iri sama Gilang karena dia bisa ikutan gala elit. Siapa bilang dia pura-pura? Tunggu. Undangan mereka kenapa bisa sama ya? Terus yang Gilang, kamu gimana sih? Udah jelas nih, Siska bikin yang sama. Ya, buat selamatin Kenan. Kamu masih aja nuduh tanpa tahu kebenarannya sebenarnya. Kalau kejadian lagi, pengacaraku bakal hubungin kamu. Ayo pergi. Kenan, kenapa Siska baik sama kamu ya? Cepat atau lambat, ku hancurin kamu. Sombong banget sih. Kita lepasin gitu aja nih dia. Kita bisa apa? Kita nggak sebanding sama dia. Gilang, apa maksudnya? Masalahnya, dia kan cuma punya Siska kan? Kita semua teman sekelas, jangan khawatir. Kak Gilang, apa kamu senang? Tentulah, Jihan. Hari ini paling menyenangkan di hidupku. Bukan apa-apa, mulai sekarang kalau mau sesuatu bilang aja. Wanita kaya sesuai harapan. Hari ini saja hampir sebanyak yang diambil dari keluarga Guna. Jihan, kamu yang terbaik. Sudah kenyang? Mau makan di mana lagi nanti kita? Nanti, aku mau makanan Oke, Prancis. apapun yang kamu mau. Kak Gilang, kenapa nggak ajak aku ke rumahmu sebentar? Jihan, aku bukan pria kayak gitu. Aku mau serius sama kamu, buat kedepannya sama kamu ya. Cuma sebentar kok, nggak ngerusak masa depan. Lagi pula, aku mau lebih lama sama kamu. Aku juga gak mau tinggalin kamu. Tapi kita punya banyak waktu di masa depan. Percaya sama aku, kalau waktunya tepat, aku janji bakal bawa kamu ke rumah. Oke, Kak Gilang.
Sampai ketemu besok ya. Sampai besok. Oh iya, kontraknya. Jangan sampai lupa. Jangan khawatir, kamu bisa andelin aku. Akhirnya dia pergi. Jangan sampai dia tahu tempat tinggalku. Kenapa sih nggak mau dengerin aku? Nak, kamu gak boleh kayak gini. Aku gak bisa bantu kali ini. Apa bagusnya ibu kayak kamu? Mati aja sana. Nggak punya uang, nggak punya kemampuan, selalu nahan aku di sini. Gilang, aku mohon, kamu jangan begini. Kenapa? Tinggal selangkah lagi aku menikah dengan orang kaya. Aku nggak bakal jadi benalu sepertimu. Kamu nggak tahu kalau aku ingin sekali jadi kalangan atas. Nak, aku mohon padamu, nak, hentikan. Masalah yang kamu buat beberapa waktu lalu, ibu yang selesaikan. Tuhan gak menginginkan mereka lagi. Tapi kali ini melanggar hukum. Nah, aku mohon padamu, tolong hentikan. Dariku. Celana ini mahal sekali loh. Apa kamu mampu membelinya? Apa bagusmu? Mati aja sana. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Bibiria, bangunlah. Apa yang terjadi denganmu? Itu kan Kenan ya? Dan orang yang memegang tangannya, apa mungkin itu ibunya yang pelayan itu ya? Tuh. Tuhan, apa yang kamu lakukan di sini? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Aku baik-baik saja. Bahkan dia merundung ibunya sendiri. Kamu bukan manusia. Akan kurekam ini. Akan kukirim pada Gilang. Aku nggak sanggup lagi bersama keluarga rusak ini lagi. Gilang, coba tebak apa yang baru kurekam. Itu Kenan tuh. Dasar nggak tahu malu. Bahkan dia merundung ibunya sendiri, Gilang. Enggak, nanti aku bisa ketahuan ini. Kalau ketahuan tamat semuanya. Kenan, ini ulahmu sendiri ya. Kamu udah dengar belum soal Kenan yang dari kelas aku 1? tahu. Serius, semuanya bisa dilihat di situs sekolah. Apa dia memang nggak tahu malu ya memperlakukan ibunya begitu? Kenapa bisa masuk sekolah ini sih? Bener sekali, ya. Itu dia datang. Kok bisa punya nyali ya buat muncul begini? Wah, kalau bukan putra berbakti kita yang terkenal ini, Kenan. Kamu terlambat hari ini. Apa kamu menunggu ibumu untuk berlutut dan kasih salam padamu? Minta maaf padaku. Kamu sendiri yang bikin ulah. Tapi nggak mau orang membicarakannya. Buka matamu dan lihat baik-baik nih. Aku peringati kamu ya. Memfitnah itu ada sanksi hukumnya. Kenan, dasar bodoh kamu ya. Ini ponsel edisi terbatas. Kamu sanggup ganti ya? Ganti? Mimpi aja. Dasar Kenan. Permisi, ya masuk. Pak Guru, ini foto-foto Kenan nih dari kelas 1. Dia melakukan semua ini, coba lihat. Kenan, kamu tunggu saja. Ini yang terjadi kalau kamu buat kacau denganku. Ini Kenan. Kenapa dia bisa begini? Ini merusak reputasi sekolah, nama universitas juga dirusaknya. Kiki, panggil dia dan bawa ke kantorku. Pak Guru, aku rasa ini hanya salah paham. Panggil dia sekarang. Baiklah. Ada apa? Kenapa marah sekali? Lihat sendiri, Pak. Bukannya dia murid miskin dari kelasmu ya? Kenapa bisa dia buat begini ya? Kita tunggu aja dia. Permisi. Masuk. Pak Guru nyari saya. Kenan, sebagai murid, jangan cuma fokus pada pelajaran, tapi melakukan hal yang menghancurkan reputasi sekolah. Nggak boleh dilakuin. Bapak, sebagai guru, Bapak harus tahu gimana ceritanya sebelum Bapak menghakimi saya. Pak Guru, aku rasa semua ini nggak seperti yang kamu Kiki, kira. kamu ketua kelas. Jangan bantu dia. Cuma karena kalian sama. Orang lain miskin tapi punya harga diri. Tapi kulihat ada sebagian orang bukan cuma miskin doang, tapi moralnya juga buruk. Pak Guru. Bapak nggak bisa menghakimi saya tidak berdasarkan fakta. Aku rasa aku nggak perlu menjelaskan semuanya. Oh gitu ya. Jadi aku nggak bisa mengaturmu gitu. Dasar pembangkang kamu ya. Pelajar dengan moral buruk sepertimu harus dikeluarkan. Baik, kamu mau bukti. Kalau begitu kamu yang buktikan kalau kamu nggak salah. Ini video yang sebenarnya. Yang kamu lihat edisi jahatnya. Aku sedang cari siapa yang mengunggah. Itu ulah Gilang. Ulah Gilang? Tapi dia putranya Pak Gun. Bahkan kalau dia berbuat begini, orang-orang bisa apa? Kenan, kamu buat kacau dengan anak orang kaya. Jadi terima saja takdirmu. Kenan, masalah ini meskipun reputasi menjadi buruk, ada asap pasti ada api ya.
Dan kamu harus sadar juga gimana tingkahmu dan cari alasannya apa kamu berbuat kesalahan. Pak Guru, bukannya itu malah menyalahkan korban. Kenan jelas gak melakukan Cukup, apapun. Dia... jangan ikut campur. Gilang, dia jelas gak bermaksud begitu. Dia pasti ditipu orang lain itu. Dasar penjilat. Aku malas bicara denganmu. Halo Pak Kepala. Dia menuju ke kantor guru. Kenan, tamat riwayat kamu. Sekarang kepala sekolah sudah terlibat. Kita lihat gimana kamu bisa bertahan di sekolah ini. Pak Kepala, ada apa datang ke sini, Pak? Diam! Kalian berdua. Apa aku terlalu lunak padamu berdua ya? Jangan cemas, Pak Kepala. Kami pastikan untuk melindungi sekolah tanpa membuat marah keluarga Guna. Kami nggak akan biarkan siapapun mencemarkan nama sekolah. Kami akan keluarkan Kenan segera ya. Diam! Kalian berdua nyah dari hadapanku. Mulai hari ini kalian dipecat. Keluar! Maafkan aku, Tuan. Tuan? Semua kekacauan ini sudah menyusahkanmu. Pak Kepala, jangan panggil aku begitu. Aku cuma pelajar biasa di sini. Jangan cemas. Aku akan mengungkap kebenaran ke publik dan mengusut kasus ini sampai jelas, lalu menghukum Gilang. Nggak perlu, Pak. Masalah ini, aku punya cara sendiri mengurusnya. Kenapa bisa begitu? Membiarkan Tuan disalahkan begini. Kalau Pak Guna tahu, apa yang bisa kami buat nanti? Jangan cemas, Pak. Aku nggak akan bilang pada ibuku, tapi aku sedikit minta tolong ya, Pak. Tentu. Bilang saja. Apa ini? Biar kulihat. Rumor tentang Kenan yang berbuat salah, penyelidikan mendalam sedang berlangsung. Si Kenan ini memang licik ya? Licik banget. Kepala sekolah sendiri yang mengurusnya. Kamu gak merasa kalau kepala sekolah dan dia? Udahlah, jangan bicara lagi. Kudengar guru dan dekan sudah dipecat semuanya. Wah, jago mainnya nih si Kenan. Kamu biarin aja tuh mereka bicara gitu. Gak apa-apa. Ayo kita lihat berapa lama mereka gitu. Semakin tinggi mereka terbang, jatuhnya makin sakit. Kenan, kamu bukannya bagian keluarga Gun? Pelankan suaramu. Dan terima kasih karena sudah membantuku tadi ya. Aku tahu kamu gak kayak gitu. Dan karena mereka yang merundung itu, aku rasa kita punya latar belakang sama. Makanya aku mau bantu. Saling kerjasama ya. Jangan cemas. Tahu mereka nggak akan bertahan lama. Lupakan saja. Abaikan permainan mereka. Sekumpulan orang dungu. Siapapun yang punya uang akan mereka ikuti dan jilat. Kayaknya otak kalian agak bermasalah deh. Dasar kekanak-kanakan kalian. Kenan, siapa yang kamu maksud? Siapapun yang merasa. Kenan, kamu gak tahu tempat ya? Sejak kapan kamu diizinkan teriak-teriak di sini? Aku berteriak. Nona Wiwin, prioritas utamamu menaikkan kecerdasanmu. Jangan sembarangan pakai idiom yang baru kamu pelajari. Kiki, apa yang kamu tertawakan? Kenan, sebaiknya kamu jaga mulutmu. Dasar anak miskin kamu. Apapun yang kami lakukan padamu, kamu harus terima. Jelas kamu yang memulainya. Cuma karena kamu punya uang, kamu bisa merundung orang lain. Apa kamu kira mejamu terlalu bersih ya? Hah? Berani sekali kamu bicara demi dia. Kamu kira kamu bisa jadi pendukungnya? Kenan, kamu kira siapa sih dirimu? So suci kamu tuh. Kenapa kamu berlagak tinggi dan kuasa ya? Aku nggak tahu aku suci atau enggak. Yang ku tahu, kalian itu cuma parasit. Kenan, coba bilang sekali lagi ya. Dengarkan baik-baik. Aku bilang, aku bukan orang suci, tapi yang ku tahu kalian parasit. Kamu... Kak Gilang, apa yang kamu bicarakan? Aku cuma bilang betapa cantiknya pacarku. Kamu cuma merayuku. Beneran. Jihan sayang gadis tercantik di dunia. Lebih cantik dari Siska. Malah, pacarku yang paling cantik. Kamu memang pinter ngomong. Wanita ini banyak maunya. Kamu kira kamu sebanding dengan Siska? Kak Gilang, ada mall baru dibuka di dekat sekolah. Pulang sekolah nanti kita ke sana yuk. Baiklah, aku akan temani kamu kemanapun. Belanja doang pikirannya. Ini nggak akan pernah berakhir. Daripada beli barang mewah, mending duitnya disimpan buat aku. Sia-sia aja nih. Kamu yang terbaik, Kak Gilang. Emang harusnya gitu kan? Jadi, kontrak itu kapan dikasih ke aku? Dasar bodoh. Kenapa belum juga dicuri segelnya? Gilang, itu melanggar hukum. Omong kosong. Mencuri barang kecil aja nggak mampu. Dasar nggak berguna. Kak Gilang, apa yang kamu pikirkan? Nggak ada apa-apa. Kasih aku waktu beberapa hari lagi ya untuk kontrak itu. Paling banyak 3 hari lah akan kutandatangani dalam 3 hari. Cuma kamu yang bisa kuharapkan. Yuk pergi yuk. Enggak.
Kalau begini terus, kesepakatannya bisa lepas. Kak Gilang, ada apa? Kamu lagi ada masalah ya? Nggak ada apa-apa. Ayolah, apa itu? Setiap kali aku bahas kontrak kamu jadi kayak gini. Sebenarnya ada sesuatu yang terjadi. Sebenarnya ini gara-gara Kenan. Kenan? Anaknya ART itu? Dia bikin kamu marah ya? Ini kesempatan sempurna. Dia bisa membantuku menyingkirkan Kenan. Waktu itu semua gara-gara dia. Dia mengambil kontrak kita. Kalau dia nggak ikut campur, aku pasti sudah tanda tangani. Apa? Si Kenan sudah kelewatan. Kak Gilang, tenang aja ya, biar aku yang ngurus. Akan kubuat yang membayarnya. Aku jamin dia bakalan gak berani muncul lagi. Itu benaran. Kak Gilang, kamu itu tuh terlalu baik. Makanya banyak orang manfaatin kamu. Jangan cemas ya, biar aku yang ngurus. Pokoknya aku aja yang ngurus. Terima kasih ya. Sekarang aku bisa fokus mengurus kontraknya untukmu. Bagus deh, soalnya kontrak itu penting banget. Oh, bukan. Maksudku, kamu yang terpenting. Aku gak sanggup lihat kamu di posisi sulit. Oke, jangan marah ya. Ayo kita makan yang enak yuk. Gadis ini berguna juga ya. Di saat-saat dibutuhkan, dia memang berguna sih. Kamu harus hati-hati. Si Jihan dan Gilang mungkin mau buat sesuatu beberapa hari ke depan. Hei Kenan, kamu dengar nggak? Aku dengar. Aku dengerin semua yang kamu bilang. Aku akan hati-hati. Kalau dari awal kamu mengungkap siapa dirimu, mereka tuh gak akan... Teman-teman kesini. Ayo. Gerombolan setan. Teman, apa yang kamu lakukan dengan gadis itu di malam begini nih? Kamu apa? Menurutmu apa? Cuma orang baik yang ingin damai. Kamu kesini dengan gadis di malam hari begini. Gimana kalau dia dalam bahaya? Kami kesini mau melindungi dia dari bahaya. Fauzi? Kiki. Kamu ngapain di sini? Nggak ada. Kamu ngapain di sini, Ki? Ini. Dia teman kecilku. Siapa yang nyuruh kamu buat kacau dengannya kayak gini? Kami cuma dibayar untuk mengurus seseorang, Ki. Aku nggak boleh mengungkap siapa kliennya lah. Klien? Berhenti deh membuat seolah-olah kayak gini resmi. Waktu dia menghubungiku, Ki, katanya dia masih punya masalah dengan nona kaya dan dia membayar mahal. Kami punya kode etik profesional lah. Si Jihan yang suruh kan ya? Apa yang mau kamu lakukan? Kenapa kalian tahu ya? Aku nggak mau ngomong apa-apa. Apalagi yang bisa kami buat? Siapa bosmu? Bawa kami ketemu dia. Pekerjaan ini, bos nggak tahu soal ini. Nggak perlu repot-repot ketemu lah. Aku kasih tahu kamu. Keluarga Asgar mengejarmu. Nggak ada jalan untukmu lari. Ih, Aduh. aku bilang bawa kami. Ayo, hentikan omong Tapi aku kosongnya. belum selesai. Ayo. Bos. Siapa bosmu? Siapa bosku? Kamu nanti takut kalau mendengarnya. Ratu bawah tanah Kak Linda. Pernah dengar dia? Fauzi, kenapa kamu buru-buru pakai kartu ars kita? Tahu apa kamu? Di dalam novel Seni Tempur, bukannya mereka bilang siapa mereka dari awal. Biar mereka tahu sekuat apa kita. Jadi mereka bakal mundur. Oh, aku paham. Nak, kamu denger aku ya. Kalau kamu mohon dikasihani, kami biarin kamu hidup deh. Dan kamu, kalau kamu bicara yang baik, kami juga akan baik padamu. Kamu gila ya? Hah? Itu adekku. Sudah cukup ngawurnya ya. Ayo jalan. Kak Fauzi, bukannya kita di sini buat ngancem mereka ya? Kenapa kita malah ketemuin bos kepada mereka? Nanya aku, mana aku tahu. Jalan. Ayo ketemu bos. Bos. Kenapa teriak-teriak? Ada apa? Begini, aku sudah ikuti perintah keluarga Asgar untuk mengurus sesuatu. Tapi itu... Tapi kenapa? Dasar preman, kamu bikin aku ada masalah lagi ya? Aku udah bilang padamu damai. Kamu paham gak? Enggak kali ini. Ini ada yang mau ketemu kamu. Ketemu aku? Siapa yang berani begitu? Itu maksudku. Siapa juga yang berani ya? Ketemu langsung sama bosku, nggak ada sopan-sopannya. Maksudku, siapa itu? Siapa nama mereka? Dasar bodoh. Nama belakangnya Guna. Namanya Kenan Guna. Dasar bodoh, suruh dia masuk. Nggak perlu. Tuan,
Dari mana saja kamu? Udahlah, jangan pura-pura. Aku kehausan. Ambilkan aku air. Kamu nggak dengar? Oh. Kak Linda, apa yang terjadi ya? Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini tuan muda dari keluarga Guna. Tapi orang yang menghubungiku katanya dia cuma murid miskin. Tutup mulutmu, dasar bodoh. Tuan, bawahanku nggak tahu apa yang lebih baik. Maaf ya dengan kejadian ini. Udah abad 21, masih juga pakai tipuan kotor gitu. Enggak kok, enggak Tuan. Kamu salah paham. Aku selalu mengajari mereka kedamaian. Damai. Damai. Minta maaf pada tuan muda. Maafkan aku tuan. Udahlah, udah. Bawa dia ini keluar. Jangan sampai dia buat pandangan Tuan Kinar rusak. Aku akan mengurusmu nanti. Kak Linda, aku salah. Aku cuma ikut perintah, Kak. Tuan, aku tahu aku salah, Tuan. Demi Kiki. Tolong bebasin aku, Tuan. Kenan, ini tergantung kamu. Kalau kamu marah, aku kasih mereka pelajaran. Dia pantas dapat begitu. Karena udah melakukan hal buruk. Kan? Dia lebih rasional darimu. Tuan, aku serahkan urusan ini padamu. Sudahlah, cari pekerja nyata. Jangan habiskan harimu dengan berkelahi dan buat masalah. Kamu kira ini novel seni tempur? Terima kasih, Tuan. Dasar preman beruntung kamu. Ngomong-ngomong, yang kamu bilang barusan, kamu mengikuti perintah keluarga Asgar. Siapa yang menghubungimu? Apa yang mereka bilang di telepon? Ya, putri tertua keluarga Asgar, Jihan. Dia menyuruhku mengerjai pria tampan dan kasih pada Kak Linda selama beberapa hari. Sudah, aku sudah paham. Kamu gak perlu cemas lagi. Aku punya rencana sendiri. Nona Jihan, yang waktu itu kamu perintahkan sudah diselesaikan sama orang-orangku. Bagus, sesuai yang kuduga dari raut dunia bawah Kak Linda. Kamu memujiku, Nona Jihan. Hadiah kecil yang kamu kirimkan, dengan senang hati ku terima. Aku pasti menikmatinya. Tentu saja. Dia kan cuma pria miskin. Terserah Kak Linda, dia mau dimainin kayak gimana. Kalau gitu, terima kasih saranmu, Nona Jihan. Kak Gilang, kamu jangan cemas. Si Kenan itu sekarang sudah jadi mainannya Kak Linda. Mulai sekarang, dia gak akan jadi masalah lagi. Kamu sudah bisa tenang. Jihan, kamu baik sekali padaku. Gimana caranya berterima kasih ya? Itu bukan apa-apa. Lagi pula, kamu kan sudah janji padaku untuk ambil segel itu. Jihan, aku sangat mencintaimu. Kak Gilang. Si Tuan Kenan ini, apa rencananya? Kenapa mereka mengejarmu? Gimana kalau aku bilang padanya kalau aku gak bisa melakukannya? Aku bilang supaya menjauhimu. Jangan, bukan kita yang melakukannya. Kita lihat saja gimana akhirnya. Maksudmu? Biar Jihan dan Gilang mengira kamu sudah tertangkap, lalu mereka buat gerakan berikutnya. Kalau kamu nggak menyiapkan pentas, gimana badutnya mau tampil? Udah dengar belum? Kenan nggak masuk hari ini. Seseorang melihatnya dia diculik. Diculik. Apa perempuan kaya menculiknya? Menyeretnya untuk dijadikan mainan ya? Nah, kayaknya kamu bener nih. Dia emang seperti itu kesannya. Dia selalu merasa sombong. Aku yakin kemampuannya sudah terlatih di bidang itu. Pak Guru menanyakan soal nggak hadirnya Kenan. Apa ada yang tahu? Siapa yang tahu? Mungkin dia sedang menikmati hidupnya saat ini. Apa ada yang tahu apa yang menimpanya? Selepas pulang sekolah semalam dia belum respon. Apa ada yang tahu sesuatu? Tolong hubungi dia secepatnya. Aku akan kasih imbalan. Taruhan 1 juta, kamu nggak mampu melakukannya. Aku taruhan 2 juta. Masuk. Seharusnya aku ini peramal. Tolonglah. Kami sudah menyebar kabar tentangmu sesuai permintaan. Jadi, apa berikutnya? Tentu saja kita siapkan panggungnya. Biarkan mereka beraksi. Cuma segel kecil, belum bisa diambil. Gilang, aku cuma pengasuh. Mana mungkin aku dapat Itu kesempatan? gampang. Gunanya apa sih, Bu? Halo? Bibiria, ada yang harus kulakukan. Aku pergi bersama Paman Johan 2 hari. Jaga rumah ya. Oh, baik Tuan. Aku akan menjaganya. Kamu jangan cemas. Gilang, kabar baik. Tuan keluar kota selama 2 hari. Gak ada siapapun di rumah. Benar, Bu? Iya. Itu bagus sekali. Langit memihakku.
Lihat Bu, takdir pun di pihakku untuk naik kelas. Halo, Jihan. Sudah kestempel untukmu nih. Jadi apa impianku? Benarkah? Hebat sekali. Aku kesana sekarang juga. Gilang, mana Ada kontraknya? di sini. Jadi kalau aku sudah janji padamu, pasti aku tepati kan? Hebat sekali, Gilang. Aku tahu itu kamu memang bisa diandalkan. Ayo. Kamu membiarkan mereka pergi. Iya, buat dapat ikan besar tali harus dikendurkan. Aku cuma mau lihat tindakan mereka bakal sejauh mana. Tapi segel resmi itu, aku sudah cari tahu. Kalau Jihan itu pada dasarnya nggak ada tempat di keluarga Asgar. Jangankan berharap dapat saham. Bahkan hidupnya bergantung pada kepala keluarga Asgar. Bisnis yang dia jalani jelas gak bersih. Gak usah cemas. Ya, Segel resmi Bibi. Hah? Jadi, kamu tahu selama ini dia mau mencuri segelnya. kebiarkan dia mengambilnya. Segel yang diambil itu iseng aku buat waktu kecil. Gak ada dampak resminya sama sekali di situ. Bagus. Kenan, langkahmu ini cara terkejam untuk mengungkap mereka. Jihan, benar-benar gak sabar. Apa itu? Ini pesta perayaan keluarga Asgar. Jadi, mau lihat pertunjukannya? Ayo, aku ingin lihat reaksi mereka saat aku muncul di depan mereka dalam keadaan baik. Hai Pak Surya, halo, silakan masuk. Hai Tuan Li, kenapa kamu terlambat? Cepat, silakan masuk. Jihan, memastikan semua orang tahu dia dekat dengan keluarga Guna. Siapa bilang enggak? Hai, Nona Siska, kehormatan besar bagi keluarga Asgar. Nona Bella berkenan hadir. Jaman keluarga Asgar, mana mungkin keluarga Setno nggak hadir? Nona Siska, kamu selalu jadi contoh pewaris. Ayahku itu berkali-kali menyebut pewaris keluarga Setno yang luar biasa. Tapi sayangnya seleramu pada pria nggak sehebat itu ya. Kenapa bawa seseorang yang nggak mau ditunjukkan wajahnya? Soal itu, aku nggak sebanding dengan Nona Jihan yang bermata tajam. Kamu rasa begitu? Tentu saja, Gilang menurutku pewaris yang paling cakep. Kalau Nona Jihan mau berusaha sedikit saja, aku yakin kamu akan menghargai kualitas terbaiknya. Kak Gilang, kamu datang. Kalau gitu Nona Siska, kalian berdua sudah cocok ya? Gak akan butuh waktu lama untuk mengenali siapa tuan muda ini. Ayolah, lihat saja gimana pertunjukannya. Jadi itu putranya grup Guna. Dia tampan dan berkarisma ya. Dia dan Nona Jihan pasangan dari langit. Biar kuperkenalkan, ini dia pewaris tunggal grup Guna, Gilang. Dia Guna sejati, auranya memang berbeda. Ya, dia mewarisi semua kualitas terbaik CEO Guna dengan sempurna. Kasihan Kenan, kamu baru pergi sehari, tapi Siska sudah mencari penggantimu. Tapi dia punya selera yang unik. Pria barunya mirip sekali denganmu, gak bisa memperlihatkan wajahnya. Bisa menandatangani kontrak di hari ini, itu semua berkat jasanya Kak Gilang. Dia ini ada sangat berjasa bagi keluarga Asgar. Dan hari ini aku di sini akan mengumumkan kabar hebat untuk kalian. Maksudku, aku dan tuan muda dari grup Guna akan melangsungkan acara pertunangan minggu depan. Saat waktunya tiba nanti, kami memutuskan untuk mengurus pulau milik keluarga Asgar dan kami tunggu kalian di sana. Menurutmu apa yang bakal terjadi kalau aku buka topiku? Gimana ya wajah mereka? Hei Siska, kenalin dong teman kencanmu ini. Gak ada yang perlu dikenalkan, dia kan cuma mainannya Nona Siska. Kenan juga menghilang begitu saja. Kenan, bukannya itu mantan pacarnya Siska ya? Kudengar dia menghilang karena seseorang balas dendam padanya. Tuan Gilang, kamu tahu apa yang terjadi? Mana aku tahu, kabar angin doang itu. Lagi pula buat apa bahas anak miskin, dia nggak pantas diperhatikan. Tapi kamu datang ke pestaku dengan wajah tertutup begini ya?
Apa kamu terlalu buruk untuk dilihat? Aku cuma khawatir kalau ada yang mau ambil foto akan berdampak buruk buat Siska. Tapi aku dengar polisi sudah membuka kasusnya. Kasus apa? Kukira dia cuma hilang. Ya, rumornya bukan hilang, tapi pembunuhan. Pembunuhan? Aku sudah jelas terancam. Dan juga Tuan Gilang tahu cerita di dalamnya? Aku juga nggak tahu. Itu yang kudengar dari orang. Oh, baiklah. Mendengar yang baru kamu bilang, Tuan Gilang, aku hampir merasa kamulah pelakunya. Sudahlah Siska, kamu harusnya nggak bertanya. Hentikan saja. Kalian ngomong apa? Apa ada buktinya kamu? Kamu bukan apa-apa, cuma orang rendahan kekasih gelap. Apa hakmu hadir di sini dan menilai orang? Lagi pula bukan aku yang bayar orang untuk melakukannya. Aku nggak akan terlacak lah. Jangan. Aku sedikit lagi mencapai tujuanku. Aku nggak boleh mengacaukannya. Kenapa kalau aku kelas rendahan? Sekurangnya aku lebih baik dari mereka yang melakukan apapun keinginannya. Misalnya memasukkan kontrak gitu. Ngawur sekali kamu. Yang pertama kamu ngomong soal pembunuhan. Sekarang kamu bicara soal kontrak palsu. Nona Siska, kalau begini orang yang kamu bawa, aku memintanya untuk pergi. Keluarkan dia dari sini. Gilang, Kenan itu teman sekelasmu. Kamu harusnya lebih tahu apa yang terjadi. Seseorang, bawa dia keluar dari sini. Nona Jihan, kamu jangan kelewatan. Aku sudah selesai main dengannya. Kejutan. Kenan? Kamu, apa yang kamu lakukan di Bukannya sini? Kalinda. Oleh siapa? Siapa? Jangan bilang kalau Tuan Gilang kamu tahu apa yang terjadi. Kenan, kamu baik-baik saja, itu kabar yang bagus. Saat kamu menghilang, semua mencemaskanmu. Kalau dia baik-baik saja, kami juga tenang. Heboh kenapa ini? Gimana harusnya tingkahmu sebagai pewaris guna? Sepertinya Linda ambil uangnya, tapi tugas gak selesai. Jangan buru-buru, ayahku sebentar lagi datang. Ayo bersiap. Kepala keluarga Asger datang. Dia memang pantas ada di daftar orang kaya. Ayah, biar kekenalkan. Ini pewaris tunggal grup guna. Namanya Kak Gilang. Dia juga Ini tunanganku. kepala keluarga Asgar. Auramu lumayan berkesan. Tapi aku belum mendengar kabar soal kesepakatan antara grup guna dan keluarga Asgar. Apa mungkin kontraknya palsu ya? Kamu kira kamu siapa? Kolaborasi kami dengan grup guna itu sejak kapan juga ada urusannya dengan preman sepertimu ini? Keamanan? Oh dia nih. Oh Nona Siska. Jadi ini kencanmu ya? Maafkan aku nggak tahu. Hari ini hari penting kami untuk bicara soal kemitraan kami. Ini hari yang membahagiakan. Priamu ngomongnya begitu. Aku takut ini nggak pantas kan? Kenan, apa yang kamu bicarakan? Beraninya kamu menyebar dusta. Segel ini ku buat sendiri. Mana mungkin palsu? Apa mungkin segelnya palsu? Dia kan tuan muda dari grup guna. Apa maksudmu segel keluarganya palsu? Aku bertaruh, apapun gak bisa kamu bantu Nona Siska. Jadi kamu kesini cuma untuk cari perhatian. Nona Siska, aku percaya kemampuanmu. Aku setuju sekali. Tapi seleramu pada orang, tentu saja. Kalau tujuannya cuma mau senang-senang, kita semua masih muda lah. Semua orang bisa memahaminya, benar. Oh gitu ya? Sepertinya nggak ada yang percaya dengan omonganku. Kalau begitu, aku hubungi grup guna untuk konfirmasi. Kamu menghubungi keluarga guna? Kamu mimpi ya? Hah? Kenan, ada batasnya kalau kamu bersandiwara. Kamu sekolah aja pakai sepeda roda 3. Kami semua melihatnya kok. Kami nggak buta. Kamu tahu keluargamu gimana? Kamu nggak sadar ya? Halo, dalam 1 menit, aku butuh tim hukum ke rumah keluarga Asgar. Nona Siska, kejadian yang barusan demi menghormatimu, bisa saja kami anggap lelucon. Tapi sekarang, kalau temanmu ini terus membuat masalah, semua orang akan merasa canggung, ya. Masalah ini, atau siapapun pelakunya, kamu bakal tahu sebentar lagi kan? Bersabar saja, sebentar. Siska, jangan salahkan aku kalau kamu malu dan biarkan dia terus begini. Kamu sendiri loh yang nanti bakal malu. Jangan sampai ini tuh mengacaukan reputasi keluarga Setnomo. Kenan, kamu kira kamu main drama ya? Pura-pura jadi CEO gitu? Biar ku kasih tahu kamu ya. Di mata kami, kamu cuma badut, Kenan. Waktunya habis. Kontraknya tidak sah. Apa? Maksudnya kontraknya nggak sah? Apa? Gimana mungkin? Gak sah. Jangan-jangan segelnya dipalsukan. Beraninya kamu memasukkan segel grup guna. Nona Jihan, kamu dalam masalah besar. Putriku, sebaiknya kasih aku penjelasan sekarang. Ayah, aku salah. Aku gak melakukannya. Dia yang buat. Dia yang membubuhkan stempelnya. Dia menjebakku. Dia yang buat. Dia yang kasih aku stempelnya. Dia menjebakku. Dia menjebakku. Aku sendiri yang mencuri segel resminya. Gimana bisa itu palsu? Seseorang pasti menyabotase ini. Siapa kira-kira ya? Aku pengacara grup guna, Wendy.
Mulai sekarang, kasus Jihan memalsukan segel resmi akan jadi tanggung jawabku. Ayah, aku melakukannya demi keluarga Asgar. Aku melakukannya untukmu, Ayah. Keluar! Dasar kamu anak gak berguna! Brengsek, beraninya kamu menjebakku. Kenan, apa kamu menikmati pertunjukannya? Aku mau kamu mati, Kenan. Kamanan, bawa mereka keluar sekarang, ah! Ayah! Lepasin aku! Hei nak, kamu sudah kembali? Dasar jalan, kamu menikamku dari belakangnya. Gilang, Diam! Jangan sebut-sebut namaku ya. Mendengarmu bicara membuatku muak. Kamu tahu aku dipermalukan hari ini. Itu semua karenamu, semuanya karenamu. Gilang, aku ibumu. Aku nggak punya ibu seperti kamu. Karenamu aku ditampar. Hah? Dan sekarang akan kubalas padamu. Keluar jalan. Kamu udah denger belum? Si Gilang, Najihan memutuskan pertunangan. Beberapa hal lalu minta baikan tuh. Tapi coba tebak apa? Dia diusir dari rumah keluarga Asgar. Bener ya? Bukannya mereka cuma pamer cinta. Kenapa diputusin ya? Jadi gini, si Gilang itu buat kacau kesepakatan keluarga Asgar. Itu buat status Jihan di keluarga menjadi terpuruk sekali. Sekarang dia benar-benar tamat, bro. Keluarga Asgar terlalu banyak anak yang saling bertikai. Ternyata bener ya? Ya iya, bro. Pas Jihan Gilang putus itu, dia narik balik semua aset yang pernah dikasih ke dia loh. Sekarang si Gilang tuh kayak... Berhenti deh ngomongin orang di belakang. Urus dirimu sendiri. Wah, lihat nih si kacung yang dibuang. Masih aja belain majikannya. Emang nggak boleh bilang kalau dia diputusin. Bah, cukup lah bro. Mau gimana pun dia tetap anak orang kaya juga. Ya cabut bentar. Tuanya yang diputusin. Kacungnya pengen sibuk nenangin. Apa yang mereka omongin? Jangan baper ya. Baik. Terima kasih ya, Wiwin. Gak apa kok. Wiwin, dulu aku buta. Jihan itu nggak tahu terima kasih, Wiwin. Mereka itu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini bukan salahmu. Aku tahu. Aku percaya sama kamu kok, Gilang. Win, kamu baik sekali. Ini salahku sendiri. Baru sadar betapa beratnya kamu sekarang. Kalau bukan gara-gara si Kenan itu, lupain aja. Emangnya Kenan ngapain lagi? Apa dia sengaja main kotor biar kamu susah kayak gini? Pas keluarga Asgar ngusir aku, dia cuma lihat di saat aku tahu dia nggak suka sama aku, tapi nggak bakal nyangka. Udahlah, aku telan semuanya aja sendiri. Ini bukan salahmu. Kenapa kamu harus nanggung semuanya? Gilang, kamu itu terlalu baik. Jangan sedih lagi ya. Aku bakal bantu sikirin dia. Aku pastiin dia gak bakal berani muncul lagi di depan kamu. Win, gimana cara balas budinya? Dasar bodoh. Kenapa dari dulu nggak sadar kalau dia mau udah dikibulin dari Jihan? Kenan, kamu mau lihat aku hancur? Lihat aja nanti. ada apa, Nona Wiwin yang terhormat? Tumben nyari aku? Aku gak punya waktu basa-basi. Tangani orang ini. Sebutin aja harganya. Wah, gak semudah itu ya. Aku bukan preman kayak dulu lagi. Motoku sekarang kedamaian, itu pasti. Gak usah banyak ngomong deh. Aku kasih 10 kali lipat. Pokoknya harus beres. Oke, setidaknya aku boleh tahu nggak siapa orangnya sampai bikin Nona Wiwin mau ngilangin dia? Kenan, cuma mahasiswa miskin. Si Kenan ini, dia bikin masalah apa? Dia itu cuma gembel, sukanya main licik. Dia udah bikin hidup Gilang menderita. Aku mau dia angkat kaki dari Universitas Gading. Si Gilang ini calon pewaris grup Guna. Intinya, beresin aja secepatnya. Kasih tahu aja mau dibayar berapa. Sejauh mana Nona Wiwin mau bertindak? Bikin tangannya patah atau kakinya lumpuh, itu mudah kan? Atau bikin dia mati sekalian. Penyebab kematiannya bikin seolah-olah bunuh diri. Maaf Nona Wiwin, aku sudah pensiun. Urusan kayak gini aku nggak bisa. Maksudmu apa? Hei! Kenan, aku nggak percaya. Nggak ada satupun bisa nanganinmu.
Halo Kalinda. Bagus. Kirim rekaman teleponnya. Sisanya biar aku yang urus. Thank you infonya, Kak. Semua pemerannya udah siap? Tentu saja. Waktunya nyiapin panggung babak terakhir. Kebebasan 2000. Gilang, kamu tahu nggak? Gala elit tahun ini bakal diadain di gedung sekolah dan seluruh kalangan atas bakalan datang. Orang-orang keluarga terpandang bakal hadir. Serius? Aku dengar anak-anak atau menantu keluarga besar biasanya dipilih dari acara gala elit ini. Kalau kamu kepilih, peluang sama koneksi ke depannya nggak bakal bisa dicapai orang biasa. Kamu tenang aja, Gilang. Aku pasti bakal cari dukungan suara buatmu nanti. Dia udah didepak sama keluarga Asgar. Tapi untungnya dia sempat ngasih hal paling berguna sebelum itu. Asalkan aku dilirik sama 4 keluarga besar, boro-boro jihan. Siska pun ngajak bakal apa adanya. Gilang? Gilang? Oh, ada apa? Dasar OKB, bisa nggak jangan ganggu pikiranku? Aku harus bisa narik perhatian keluarga di gala elit ini. Cuma ini satu-satunya biar aku lepas dari kemiskinan. Aku udah pesan tempat buat nanti malam di restoran Prancis paling mahal. Kamu mau makan malam bareng sama aku? Nggak, makasih. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu ya. Kenan. Semangat banget, bro. Ada apa? Takut ya? Katanya udah diberesin. Kok masih sekolah dia? Orang yang aku sewa nolak. Aku belum nemu pengganti yang pas. Tadinya aku mau bilang pas makan malam nanti. Terserah. Gala elit juga mau mulai bentar lagi. Dia gak bakal bisa macam-macam. Aku udah tahu kamu gak bisa diandelin. Gilang, kasih aku satu kesempatan lagi ya. Oke. Lagi bisik-bisik apa kalian berdua? Kayaknya aku dengar sesuatu soal mau nanganin orang. Kenan, jangan asal ngomong ya. Kenan, kita semua udah dengar soal kamu sama Kalinda. Di situasi kayak gitu, emang kamu gak ada pilihan lain selain ngambil keputusan itu? Kita semua paham kok. Senang kan mainnya belakangan ini? Gilang, kenapa kamu malah bela dia sih? Dia itu mau tidur sama siapa aja. Entah dia nikmati atau enggak, cuma dia yang tahu lah. Kenan, jujur aku salut sama kamu loh. Kalau aku jadi kamu, aku gak bakal nampakin muka aku lagi. Aku bakal ke rumah sakit periksa dulu. Siapa tahu kena penyakit menular. Kalian rasa nggak? Udara di sini tiba-tiba bawa virus nih. Aduh. Kamu nggak lagi sakit kan? Terus kenapa masih keluyuran di sini kalian? Cepat pulang sana. Biar ibumu yang ngobatin kamu. Kenan, coba ngomong sekali lagi. Kamu bilang apa? Pak Kepala Sekolah bilang gara-gara kebakaran itu gala elit ditunda sampai waktu yang gak ditentukan. Gala elit tahun ini benar-benar kena kutukan. Kenan, kamu pasti seneng kan dengar ini? Tempatnya nggak bisa dipakai, gala elit dibatalin. Kalau sampai dia di peringkat terakhir, kan malu-maluin juga. Ya kan Gilang? Tempatnya kebakaran. Ini kok bisa kayak gini ya? Padahal udah kerja keras cuma demi gala elit ini. Sia-sia semuanya. Aku gak peduli diadain atau enggak, sama aja lah. Tapi ada orang yang pas denger ini dibatalin, dalam hatinya pasti lagi kalang kabut nih. Dianya nyolot. Halo, Paman Johan. Bukannya di keluarga kita punya kilang anggur di timur kota? Ya. Nah, yang ada kebun anggurnya itu. Kalau ada waktu cari orang buat renovasi ya. Kayaknya kita bakal butuh tempat itu. Baik. Makasih ya. Paman Gun? Tuan ada apa? Akhir-akhir ini Bibi Ria kayaknya lagi kurang sehat ya. Paman harus bawa dia ke dokter. Oh, aku udah bilang itu, tapi dia gak mau. Katanya gak apa-apa. Paman harus perhatiin kondisi kesehatannya. Oh ya, aku dengar Paman punya anak laki-laki ya. Umurnya seumuran sama aku. Dia sekolah di mana, Paman? Anak orang miskin kayak kami ini, mana mungkin masih sekolah di umur segini. Dia kerja di kota. Sayang banget ya. Padahal aku harap kalau ada kesempatan, aku bisa kenal sama dia. Sialan. Nak, kamu kenapa? Sejak aku lahir, gak ada satupun hal yang benar terjadi.
Gilang, kamu kenapa sih? Gak apa-apa. Gilang, ayah punya kabar baik loh. Keluarga Guna punya villa di pulau sebelah timur kota. Villanya mewah banget. Luas tanahnya berhektar-hektar. Bahkan ada kilang anggurnya loh. Keluarga itu udah bertahun-tahun gak kesana. Dengar-dengar tempat itu lagi direnovasi. Kalau udah beres, nanti ayah bawa ke sana ya. Gimana? Ayah serius? Serius dong. Ayah udah jadi supir keluarga Guna 10 tahun lebih. Gak pernah sekalipun lihat mereka ke sana. Mereka benar gak tinggal di sana? Enggak. Bagus. Tuhan tutup pintu tapi buka jendela. Orang kayak memang beda ya. Buang-buang uang buat villa sebesar itu, tapi malah gak ditempatin. Coba ya punya uang sebanyak itu ya nak. Nggak nyangka kamu mau datang ke pesta kayak gini. Pak Surya kan udah ngundang kamu berkali-kali tapi kamu gak pernah mau. Dulu aku gak tertarik. Tapi kali ini aku datang bawa misi. Misi apaan? Rahasia dong. Ih, pelit. Tapi serius deh, kamu tuh harus cepat singkirin si Gilang itu. Dia udah bikin Universitas Gading jadi kacau. Mana sering bikin masalah lagi. Risih aku liatnya. Ya, aku paham. Tapi suasananya masih kurang dapat. Ya, aku paham. Tapi suasananya masih kurang dapat. Mau suasana kayak gimana lagi? Itu baru masuk. Kinan, ngapain di sini? Pasti kangen kamu lah. Biasanya kamu gak pernah mau datang ke acara kayak gini. Kalau gak lihat daftar tamunya, gak bakal aku datang ke Kau sini. bisa aja. Film barunya Pak Surya mau rilis, jadi aku datang kasih dukungan. Kak, Siska, lama gak ketemu. Kalian berdua masih mesra ya kayak biasanya. Emang pantas dapat julukan pasangan cocok. Udah deh, jangan ngeledek terus. Kamu datang dukung Pak Surya ya? Kapan kamu mendukung aku? Gak usah formal-formal gitu lah. Emangnya grup Guna punya proyek baru? Proyek baru dari kamu? Bukan proyek baru kok. Itu kompetisi yang pernah kamu menangin dulu loh. Gala Elit, bukannya tahun ini dibatalin? Belum tentu. Kamu harus datang kasih dukungan, oke? Oke. Kalau orang lainnya minta, pasti udah aku suruh pergi. Tapi karena Tuan Kenan yang minta, aku pasti bakal bantuin. Nah, itu yang mau aku dengar. Bah, bagus. Gala Elitnya dibatalin. Iya, udah berharap malah zong. Padahal aku udah beli setelan harganya 100 juta lebih loh. Lihat tuh, sumber wabahnya udah datang. Aku bilang juga apa? Ada orang yang mukanya tebel kayak tembok benteng. Bisa-bisanya masih nampakin muka di sekolah ya? Kenan, itu semua salahmu dasar pembawa sial. Stadion baru sekolah itu biayanya 1 triliun. Dan kamu hancurin gitu aja. Harusnya kamu tanggung jawab dong. Kamu mau kayak yang tanggung jawab? Tinggal renovasi lagi, beres kan? Apa susahnya coba? Gampang aja kalau ngomong. Dasar gembel. Tahu nggak berapa banyak usahanya buat bangun stadion kayak begitu? Sebenarnya kalian itu cuma takut Gala Elitnya dibatalin, terus jalan sukses jadi ketunda. Kalau kayak gini terus, sayang sekali ya. Rencana nikah sama orang kaya jadi kacau. Berani-beraninya ngomong kayak gitu. Siapa bilang Gala Elit dibatalin? Keluargaku punya taman di timur kota. Tempatnya cukup nampung 1.000 lebih. Bisa nampung 1.000 lebih. Kak Gilang, keluargamu benar-benar tajir ya. Jadi maksudnya Gala Elit tahun ini tetap jalan sesuai jadwal ya? Kak Gilang, kamu pahlawanku kak. Biasa aja lah. Aku cuma pengen ngelakuin sesuatu. Kontribusi ke sekolah. Gilang, kamu benar-benar hebat ya. Aku cuma bantu dikit doang kok. Nggak perlu dilebih-lebihin lah. Lagi liatin apa sih? Cepat bantuin aku bawa ini. Nonton lenong ya? Nah, ini... Aku dapat ini berkat kemampuanku. Tanpa aku, mereka nggak bakal adain Gala Elit ini. Harusnya mereka berterima kasih lah. Nah, ini sebenarnya nggak benar. Keluarga Guna itu udah baik sama kita. Kita kenapa? Aku nggak nyuri kok. Cuma minjem bentar. Lagian mention mereka nggak ada yang nempatin. Apa salahnya aku manfaatin? Tapi apaan sih? Orang itu cuma bikin susah aja ya. Aku peringatin ya. Jangan rusak rencana ini. Ya udah, buruan masukin barangnya.
Capek seharian keliling terus. Halo Paman Gun. Halo, Tuan, ada yang bisa dibantu Tuan? Pas aku berangkat tadi pagi, aku minta Paman Johan siapin rombongan. Tapi sekarang lagi di luar kota. Jadwal terbang ditunda. Jadi nggak butuh mobil-mobil itu. Boleh hubungin dia ya? Sekarang Paman yang ngatur. Oh Tuan, iya baik, tenang saja. Hari ini hari yang indah. Buru-buru mau kemana? Ada peluang emas nih. Kamu tahu apa sih? Peluang emas apa? Aku kasih tahu ya, mulai sekarang jangan kayak gini lagi. Dia juga nggak bisa disalahin juga, nggak nganggap kamu ibu. Kalau nggak, hubungan kita berdua bakal jadi urusan lain lagi nih. Kamu? Gila. Ayah sama anak, dua-duanya gila. Kenapa nggak ngomong di telepon sih kah? Oh, nah, denger ya, ayah nggak bisa jelasin lewat telepon. Udahlah, nggak usah basa-basi, ngomong aja langsung ya. Itu keluarga Guna nyiapin rombongan buat Tuan Kenan. Dan tebak apa? Pesawatnya delay, mereka nggak pakai mobil. Ayah serius? Serius lah, nak. Ayah nggak kayak ibumu. Jadi maksud ayah, semua mobil mewah itu lagi nganggur sekarang? Dan rombongan mobil itu sekarang ada di bawah perintah ayah. Suruh mereka bawa mobilnya ke sini. Pas waktunya tiba, aku mau semua teman sekelasku naik rombongan mobil mewah itu. Nah, ayah bakal urus ini, ayah pastiin semuanya sempurna. Berapa kali aku bilang, jangan panggil Nak di depan umum. Baik, Tuan. Tuan, aku pergi dulu ya. Sana. Bus sekolahnya belum datang sih. Aduh, mereka tahu kan pensiun ini jauh. Harusnya datang lebih awal dong. Staf sekolah nih masih mau kerja atau enggak sih? Siapa juga yang butuh bus sekolah? Siapa yang mau barang rongsokan ambil aja. Benar sekali. Naik rongsokan bisa bikin mual, aduh. Kalau nggak naik bus, kita jalan kaki. Dih, kalian ini payah banget sih. Gilang ini udah nyiapin rombongan mobil buat semua orang di kelas kita. Kita nggak bakal desekan di bus itu lah. Mobilnya datang. Jadi maksudnya ini beneran rombongan mobil keluarga Guna? Calon pewaris apaan? Dia itu penipu. Oke, semuanya ayo masuk. Kiki, kenapa kamu gak ikut? Enggak, terima kasih. Aku nunggu bus saja. Gak usah sungkan lah. Kamu bisa ikut sama aku yuk. Ayo. Bener, aku nggak apa-apa. Aku nunggu bus aja. Kiki, jangan sosokan deh. Di saat kayak gini masa gak lihat siapa yang harusnya kamu ikutin? Semua barang ini bahkan bukan punyamu. Kamu bilang apa tadi? Udahlah, aku gak mau debat sama anak ini. Kita lihat aja nanti siapa yang bakal ketawa paling akhir. Perjamuan ini emang gayanya kayak kelas keluarga Guna. Gilang, kamu bintang utamanya nih hari ini, ha? Tentu saja lah, Gilang. Biasanya kamu rendah hati banget. Hari ini kamu benar-benar buka mata kami. Gayanya bangsawan. Bisa datang ke acara elit yang diadain Gilang ini. Kita beruntung bisa di sini loh. Udahlah. Ini bukan apa-apa, Tujuan utama hari ini buat ngasih kalian wadah yang baik buat koneksi dan kontribusi buat sekolah kita. Bukannya mereka wanita keluarga terpandang ya? Kayaknya kamu benar-benar deh. 4 keluarga besar. Selain keluarga Guna dan Setno, ada keluarga Hartono dan Fadli. Emang beda ya 4 keluarga besar. Cantik berkelas. Cantiknya gak masuk akal. Tetap Siska lah yang paling cantik ya. Dewi yang gak tergantikan. Siapa yang lebih cantik emang urusanmu? Apa? Kamu pikir mereka bakal iri kamu? Siapa tahu. Oke juga kok. Lihat tempat ini. Kalau soal kekayaan sama kelas, cuma Kak Gilang yang pantas. Namanya juga pasangan cocok. Jangan gitulah. Kalian ini kan temanku ya. Yang artinya kalian juga gak kalah hebat lah. Bener kan? Woi, lihat deh semuanya. Lihat siapa yang datang. Bukannya itu Tuan Goni ya? Kenan. Set lain yang dia pakai hari ini dia dapat dari pasar loak mana ya? Atau jangan-jangan Siska yang beliin buat dia lagi. Kenan, kamu datang juga.
Bukannya aku udah suruh kamu siap-siap, kenapa masih dandan? Sesederhana ini. Kalau lagi ada kesulitan, bilang aja sama aku lah. Di rumahku pakai baju apa aja boleh. Mungkin memang model musim lalu, tapi jauh lebih bagus daripada yang inilah. Kacau. Kenan, jangan ngelunjak ya. Kamu nggak pantas di sini. Demi kebaikan pergi dari sini. Jangan sampai aku panggil sapam bikin malu kamu. Terus ini tempat yang pantas buat kamu. Siapa yang sebenarnya nggak tahu diri? Udah jelas kan? Kenan, kamu lihat mukanya aja udah bikin mual. Ngapain so jagoan gitu, ah? Kak Gilang, biar aku panggil orang buat usir dia sekarang. Udahlah, orang kayak dia mah emang udah nasibnya kayak gini. Biar di sini numpang makan gratis dia. Cuma Kak Gilang yang baik nih, biarin dia keluyuran di rumahnya sendiri. Siapa yang keluyuran? Bukan hak kamu menghakimi. Maki-maki di tempat umum kayak gini. Yang bikin malu martabat kelas atas itu justru kalian. Cepat banget kamu. Kalau aku telat sedikit aja, kamu pasti diusir sama mereka. Mana mungkin? Ini kan orang-orangku. Aku gak peduli. Biarin aja aku mainin peran pahlawan cantik penyelamat jagoan. Jadi maksudnya si jagoan sama si cantik bakal hidup bahagia selamanya? Bisa aja kamu kalau ngomong. Maria, superstar internasional itu Maria. Dia udah datang ke gala elit. Baru kemarin aku nonton filmnya di bioskop. Bisa lihat dia di sini, mati pun aku ikhlas. Itu Maria. Dia benar-benar datang ya. Kak Gilang, koneksimu gila sih. Maria panutan Universitas Gading. Di Universitas Gading dia juara gala elit 4 tahun berturut-turut. Kamu tahu nggak? Dulu aku ngefans sama dia. Aku kerja keras mati-matian coba bisa masuk sini. Kak Gilang, kakak benar-benar kenal dia. Kakak pahlawanku ya. Aku tadi cuma asal ngomong doang. Nggak nyangka dia beneran datang. Ya ampun, Kak Gilang. Dia nyapa kamu tuh. Kak Gilang, dia apa maksudnya? Kak Gilang, kakak nggak kenal dia ya? Iya, Kak Gilang, kenapa dia malah nyamperin Kenan? Kamu di sini katanya suruh datang mendukungmu, tapi penampilanmu seadanya gini. Kalau aku niat, nanti malah jadi pusat perhatian. Dasar nakal, beraninya ngeladekin aku sekarang. Kak, jangan godain dia terus. Alasan kami minta kamu datang bukan cuma kasih dukungan. Kami sebenarnya punya kejutan kecil. Janji deh, kamu pasti bakal terkesan. Oh ya? Anak ini emang dari dulu banyak akalnya. Aku jadi gak sabar deh. Tas. Perasaan gue gak enak nih. Si Kenan sama Maria kayaknya deket banget. Kak Gilang, ada apa sebenarnya nih? Hubungan kami gak perlu banyak basa-basi. Kak Gilang, kakak benar kenal Maria gak? Ya iyalah kenal. Si Kenan itu nih pasti pakai trik biasanya, jilat-jilat orang berkuasa dia. Oh, pasti gitulah. Emang bener gitu kok. Ya udah, kita fokus aja sama acaranya. Oh, kamu benar. Gala elit itu yang paling penting. Kak Gilang, boleh aku duduk di sebelahmu? Kemarin aku terlalu gegabah. Aku janji bakal jaga baik-baik. Orang yang ninggalin pas lagi susah beraninya duduk sebelah Kak Gilang. Gak tahu malu. Kamu? Baik. Terserah mau duduk di mana. Tapi aku kasih tahu ya Jihan, kita udah selesai. Kak Gilang, aku... udah deh, udah cukup. Kamu kan udah ditolak. Orang pansos kayak kamu, gak mungkin Kak Gilang suka. Boy, Kenan, jangan pikir karena kamu temenan Siska, kamu bisa lupa. Gak tahu kamu siapa ya? Emang itu kursi yang boleh kamu dudukin? Benar sekali, kelamaan gaul sama orang kaya, jadi serasa setara ya? Hah, pas aku dapat undangannya, matamu lagi di mana sih semua? Kayaknya aku perlu cariin spesialis saraf buat kamu. Ingatannya agak terganggu ya. Kenan, hapus muka songongmu itu. Nanti pasti bakal nangis. Udahlah, cukup. Bisa-bisanya kamu...
Para tamu undangan yang terhormat, tolong tenang. Suatu kehormatan bagiku untuk menyerahkan penghargaan tertinggi di Gala Elit tahun ini. Selanjutnya kita bakal umumkan penghargaan tertinggi tahun ini. Penghargaan elit terbaik tahun ini. Penerima penghargaan ini berasal dari keluarga terpandang, sangat berbakat, suka menolong, dan sangat rendah hati. Dia sosok panutan bagi kita semua kaum muda. Dan sekarang mari kita tepuk tangan yang meriah. Selamat untuk murid Gilang. Mari kita sambut Gilang untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaannya. Makasih semuanya. Makasih buat penghargaan ini. Pertama-tama aku mau berterima kasih ke orang tuaku, sekolah ini, dan semua teman-teman ya yang udah dukung aku. Itu Gilang ya? Itu siapa? Apa itu? Itu beneran Kak Gilang? Itu palsu, itu bukan aku. Ini jebakan, matikan videonya. Kenan, kamu jebak aku ya? Matikan sekarang, matikan videonya, matikan sekarang, Kenan. Gak bisa dimatiin. Jadi benar kamu ya? Aku gak ada masalah sama kamu, kenapa kamu jebak aku? Oh, aku paham. Kamu iri kan keluargaku kaya berkuasa. Dari kamu, dasar anak haram, aku bakal bunuh kamu. Sejak kapan ngomong jujur jadi dijebak? Jadi aku difitnah. Ini semua ulahmu kan? Kenan, kamu itu cuma anak miskin. Mau gimana pun gak bakal berubah. Dari mana asalmu? Kamu harus terima nasibmu. Aku juga bisa ngomong gitu. Mau gimana pun trik yang kamu pakai, gak bisa ngubah asal-usulmu. Kamu harus terima nasibmu. Asal-usulku? Aku ini calon pewaris grup Guna. Kamu pikir kamu siapa? Kayaknya kamu terlalu lama acting jadi peran utama dan terlalu mendalami peran ya. Gara-gara punya ayah yang cuma jadi sopir kalau nggak berusaha keras, apa kau harus berakhir kayak ayah? Memalukan punya ibu kayak kamu, udah bekerja bertahun-tahun tapi nggak dapat apa-apa. Lebih baik ibu mati aja. Jangan kasih tahu kalau aku anak ibu. Ibu, aku nggak punya ibu kayak kamu. Alasan aku ditampar hari ini, aku bakal bikin kamu nyesel. Aku gebukin sampai mati. Ya iyalah, dia kan cuma mahasiswa miskin. Kalinda bisa lakukan apa aja yang dia mau. Bunuh aja dia. Bikin seolah-olah dia bunuh diri. Dua orang ini orang tuanya Gilang. Mereka juga sopir dan ART keluarga Guna. Oh, ternyata gitu. Kenapa? Kenapa kamu lakuin ini? Kalian orang kaya udah punya segalanya. Orang kaya kami kerja seumur hidup pun belum tentu bisa beli satu helai baju pun. Berhenti. Apa yang udah kita lakuin ini? Kita bakal kena azab, ya ampun. Gilang, dari saat kamu mulai nyamar jadi aku, harusnya udah tahu hari ini. Gak cuma nyuri beberapa baju atau beberapa tas. Kamu nyuri hidup orang lain, Gilang. Tega sekali sama ibumu sendiri. Teman-teman semua dan para tamu undangan, maaf aku harus mengganggu ya. Mengganggu acara malam ini. Aku, Kenan, ibuku ketua yayasan sekolah ini. Dengan kata lain, beliau kepala keluarga yang kalian panggil keluarga Guna. Jadi dia Tuan Guna yang asli. Berarti kita selama ini dibohongin sama dia. Gilang, kamu gak tahu malu. Tuan Guna yang asli, habislah. Semua udah berakhir. Gilang, karena jasa ibumu yang bekerja di keluarga Guna, kami biayai sekolahmu. Niat kami cuma untuk hidup kalian layak, tapi malah hianati kami. Kamu nipu teman-temanmu, merusak nama baik keluarga Guna, bahkan nindas ibumu sendiri. Kelakuanmu sangat tidak dibenarkan. Bukan aku yang lakuin. Panggil polisi, serahin semua buktinya ke mereka. Soal pencurian dan kerugian dari kontrak palsu itu, biar pengacara kami yang urus. Lepasin aku, lepasin. Nah, jangan. Dan untuk kalian, pihak sekolah bakal kasih sanksi sesuai dengan aturannya. Grup Guna dan semua mitranya gak bakal pekerjakan orang berkarakter buruk atau cari muka ke atasan. Dasar anak nakal, kamu udah alami banyak hal di sekolah. Kenapa gak bilang sama ibu? Ibu, jangan khawatir. Aku kan udah besar. Aku bisa urus semuanya sendiri, Bu. Duh, kamu ini, gimana pun kamu tetap anak ibu. Mana mungkin ibu diam aja lihat anaknya ditindas kayak gitu. Ya, aku tahu, Bu. Terima kasih, Bu. Biar Paman Johan yang urus ya.
Ingat, kalau ada hal kayak gini lagi, kamu harus bilang. Siap, Bu. Baik, dramanya sudah selesai. Meski sempat ada kejadian kurang menyenangkan, konsep gala elit ini buat nyatuin orang-orang hebat, saling berbagi ide bukannya banding-banding latar belakang keluarga atau nipu satu sama lain ya. Aku harap setelah malam ini, kalian semua bakal paham apa artinya menjadi elit yang sebenarnya. Ini soal kejujuran, soal kemampuan, soal karakter, dan juga soal jati diri sendiri. Bukan soal apa yang kamu pakai hari ini, mobil apa yang kamu kendarai, atau siapa yang pura-pura jadi siapa. Tuan Guna, puas banget deh lihatnya tadi. Selamat ya Kenan. Enggak, maksudnya selamat karena udah jadi dirimu sendiri lagi. Oke, pertunjukannya udah selesai. Pestanya harus tetap lanjut ya. Aku traktir kalian minuman yang paling enak. Koleksi pribadi kilang anggur bertahun-tahun yang bukan jenis minuman dipamerin buat gaya-gayaan doang.